Gelombang panas ekstrim melanda Eropa baru-baru ini. Tercatat suhu tertinggi di Jerman mencapai 41,5 derajat Celcius. Gelombang panas disebut terus menyebar hingga ke seluruh benua Eropa. Dulu, siapa menguasai minyak berarti menguasai ekonomi dunia. Sekarang, banyak yang percaya elit global sedang bersiap-siap menjadikan air sebagai emas biru abad ke-21. The Blue Gold, aset paling berharga di masa depan yang ada di depan mata kita. Teman-teman sadar nggak? Di setiap negara ada satu perusahaan air minum terbesar. Dan semua perusahaan itu mayoritas terafiliasi dengan air, sesuatu yang selama ini dianggap paling murah, paling biasa, dan paling mudah untuk didapatkan oleh manusia. Kita membuka keran dan air mengalir, gampang banget ya. Kita mandi, kita mencuci, dipakai buat minum, bahkan kita membiarkannya terbuang begitu aja itu kayak hal yang biasa. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau suatu hari nanti air menjadi lebih mahal daripada minyak sekalipun? Banyak orang percaya perang dunia berikutnya akan dipicu dengan nuklir, energi, atau AI, kecerdasan buatan. Tapi diam-diam dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu krisis air. Dan menurut sebagian analisis geopolitik, krisis ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan peluang bisnis terbesar di abad ini. Bayangin, karena siapa yang menguasai air akan menguasai kehidupan. Hari ini, lebih dari 2 miliar manusia hidup di wilayah yang mengalami tekanan air yang begitu tinggi, apalagi air bersih. Sungai mulai menyusut, danau mengering, cadangan air tanahnya terkuras secara perlahan. Nah, musim sudah tidak bisa lagi diprediksi. Di satu tempat, banjir menghancurkan kota. Di tempat lain, kemarau membunuh pertanian. Dan anehnya, semua ini terjadi di era teknologi paling maju dalam sejarah manusia. Kita bisa membuat AI, mengirim roket keluar angkasa, bahkan menciptakan manusia digital. Tapi menjaga air bersih untuk manusia justru semakin sulit. Pertanyaannya, kenapa? Karena air bukan lagi sekedar kebutuhan hidup. Air adalah kekuasaan. Lihat bagaimana dunia bergerak hari ini. Perusahaan-perusahaan besar mulai membeli sumber-sumber mata air. Bendungan raksasa dibangun di berbagai negara. Sungai lintas negara mulai diperebutkan. Dan diam-diam air mulai berubah menjadi komoditas. Sama seperti minyak di abad ke-20. Dulu, siapa menguasai minyak berarti menguasai ekonomi dunia. Sekarang, banyak yang percaya elit global sedang bersiap-siap menjadikan air sebagai emas biru abad ke-21. The Blue Gold, aset paling berharga di masa depan yang ada di depan mata kita. Yang mengerikan, krisis air bukan cuma tentang haus, tapi tentang kontrol. Karena tanpa air tidak ada pangan, tanpa air tidak ada listrik, tanpa air tidak ada industri, bahkan tanpa air tidak ada manusia. Bahkan AI yang sedang dipuja dunia membutuhkan pendingin data center dalam jumlah yang luar biasa besar.
Masa depan teknologi diam-diam bergantung pada sesuatu yang sangat kuno, yaitu air. Dan disinilah banyak teori mulai muncul. Sebagian orang percaya krisis air nantinya akan digunakan sebagai alat untuk membangun sistem kontrol global baru. Mulai dari pembatasan konsumsi air, sensor digital di rumah, tarif penggunaan, hingga identitas digital berbasis jejak karbon dan konsumsi sumber daya. Narasinya terdengar indah, tapi untuk menyelamatkan bumi, untuk keberlanjutan, untuk generasi masa depan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menentukan batasnya? Dan siapa yang akhirnya memiliki kendali? Dalam sejarah, setiap krisis besar selalu melahirkan kekuatan baru. Setelah perang, lahirlah tatanan dunia baru. Setelah krisis ekonomi, lahir sistem finansial baru. Setelah pandemi, lahirlah percepatan pengawasan digital. Dan sekarang, dunia mulai berbicara tentang krisis iklim, krisis pangan, dan krisis air. Apakah ini murni penyelamatan dunia atau restrukturisasi global sedang dipersiapkan perlahan? Yang menarik, beberapa organisasi global sudah lama membahas soal masa depan air. Tentang penggunaan konsumsi, tentang smart city, tentang pengelolaan sumber daya digital, semua terdengar masuk akal. Karena dunia memang sedang menuju krisis. Tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan raksasa juga mulai masuk ke bisnis air. Mereka membangun teknologi penyaringan desalinasi, infrastruktur, distribusi, hingga pengolahan limbah air. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar. Jika suatu hari air menjadi langka, apakah manusia masih mendapatkan air sebagai hak hidup? Atau manusia harus membeli hak untuk bertahan hidup? Ayo mari sama-sama kita lihat kota-kota besar hari ini. Air tanahnya disedot tanpa henti. Hutan ditebang, sungai dipenuhi limbah. Dan ironisnya, banyak negara kaya air justru mengalami krisis air bersih, termasuk Indonesia. Pemirsa, beberapa minggu terakhir El Nino jadi bahan obrolan di mana-mana. Ada yang bilang air sudah krisis, ada yang mengatakan ini akan jadi tahun penuh kemarau. 29 Juni 2026 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang sekaligus menjadi sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Negeri yang dikelilingi laut, dengan hujan melimpah, dengan hutan yang banyak, namun jutaan orang masih kesulitan mendapatkan air layak. Ini kenapa? Karena masalah terbesar bukan hanya kelangkaannya, tapi penguasaannya. Dan mungkin inilah bentuk perang modern yang sebenarnya. Bukan tank, bukan rudal, tapi perebutan sumber daya paling dasar bagi manusia. Air. Perang yang tidak selalu terlihat di televisi. Tidak selalu terdengar seperti ledakan, tapi perlahan mengendalikan harga pangan, migrasi manusia, bahkan stabilitas negara. Hari ini kita masih bisa membuka keran dan melihat air mengalir. Tapi mungkin generasi setelah kita akan hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana air dipantau, diukur, dibatasi. Dan saat itu terjadi, manusia mungkin baru sadar bahwa perang terbesar bukan dimulai ketika peluru ditembakkan, tapi ketika sumber kehidupan mulai dikendalikan. Karena di masa depan, siapa yang menguasai air mungkin akan menguasai dunia. Teman-teman sadar nggak? Di setiap negara ada satu perusahaan air minum terbesar. Dan semua perusahaan itu mayoritas terafiliasi
dengan